Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmawati dengan NPM 225001036. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Pisi Puntamanik selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan studi kasus pemanfaatan kentang transgenik RB untuk perakitan kentang tahan penyakit hawar daun Phytophthora infestans di Indonesia. Kentang merupakan salah satu tanaman sayuran subtropis yang sudah beradaptasi dengan baik di wilayah dataran tinggi Indonesia yang potensial untuk dikembangkan. Produktivitas kentang yang tinggi didukung oleh ketersediaan varietas unggul serta benih dengan kualitas yang baik. Granola adalah varietas kentang yang memiliki adaptasi luas yang ditanam hampir 90% di areal tanam Indonesia. Namun, varietas ini tidak tahan terhadap penyakit hawar daun. Pengembangan komoditas kentang dihadapkan pada beberapa kendala seperti hama dan penyakit. Salah satu penyakit utama pada tanaman kentang yaitu penyakit hawar daun atau white blight yang disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans yang memiliki keragaman genetik yang tinggi sehingga ketahanan varietas menjadi lemah. Penyakit hawar daun menyerang tanaman pada saat kentang berumur 20-30 hari setelah tanam. Pada saat musim hujan dan kelembaban yang tinggi, tanaman kentang yang rentan terserang penyakit hawar daun dapat mengakibatkan kerugian mencapai 100%. Spesies Solanum liar seperti Solanum bulbocastanum memiliki gen ketahanan yang tinggi terhadap penyakit hawar daun yang disebabkan oleh Phytophthora infestans. Solanum bulbocastanum merupakan tanaman diploid yang tidak mungkin melakukan perkawinan silang secara langsung dengan Solanum tuberosum yang bersifat tetraploid. Walaupun demikian, sifat resistensi terhadap Phytophthora infestans dapat dipindahkan dari Solanum bulbocastanum ke Solanum tuberosum melalui transformasi gen RB. Peningkatan ketahanan tanaman kentang terhadap penyakit hawar daun dapat dilakukan melalui rekayasa genetika dengan metode transformasi gen. Teknologi rekayasa genetika digunakan untuk perbaikan sifat tanaman melalui modifikasi genetik dengan tujuan untuk mendapatkan tanaman yang mempunyai sifat baru dan unggul. Transformasi gen ini mengembangkan serta memanfaatkan teknik isolasi dan transfer gen dari Solanum bulbocastanum ke dalam tanaman kentang varietas Catahdin melalui Agrobacterium tumefaciens. Melalui transformasi gen tersebut dihasilkan tanaman kentang transgenik yang memiliki sifat baru, yaitu tanaman kentang yang tahan terhadap penyakit hawar daun, yaitu tanaman kentang Catahdin RB-SP 951 yang memiliki ketahanan terhadap penyakit hawar daun. Pengembangan kentang yang tahan terhadap penyakit hawar daun di Indonesia dilakukan dengan strategi pendekatan dalam merakit varietas kentang yang tahan terhadap jamur Phytophthora infestans melalui persilangan antara tanaman kentang transgenik varietas Catahdin RB-SP 951 sebagai tetua yang tahan terhadap penyakit hawar daun dengan tanaman kentang varietas granola yang mendominasi lebih dari 90% tanaman kentang di Indonesia namun rentan terhadap penyakit hawar daun. Persilangan dilakukan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul suatu tanaman yang diinginkan ke dalam suatu genotip yang bersifat rentan. Kemungkinan terjadinya perpindahan gen melalui persilangan itu ditentukan oleh jarak tanam antara tanaman kentang transgenik yang tahan dengan tanaman non-transgenik dan model penyerbukan yang mana tingkat penyerbukan serbuk sari pada tanaman kentang berhubungan dengan jenis serangga yang menyerbuknya atau polinator. Persilangan tersebut akan menghasilkan populasi segregasi karena tanaman kentang
mempunyai heterozigositas yang tinggi. Pada bagian hasil dan diskusi, terdapat 3 poin utama. Yang pertama ada manfaat, yang kedua ada tantangan, dan yang ketiga ada implikasi. Untuk manfaat sendiri, tanaman kentang katah di RBS V951 memiliki sifat tahan terhadap penyakit hawar daun. Sedangkan tanaman kentang dengan varietas granola banyak diminati oleh petani karena memiliki mutu olahan yang tinggi dan rasa yang enak. Selain itu, memiliki adaptasi yang luas, toleran terhadap serangan layu bakteri, namun tidak tahan terhadap penyakit hawar daun. Untuk mengendalikan patogen Phytophthora infestans yang menyebabkan penyakit hawar daun, petani biasanya menyemprotkan fungisida antara 20-30 kali per musim tanam. Pengaplikasian bioteknologi melalui persilangan tanaman katah dan RBS V951 dengan tanaman kentang granola yang rentan dapat menghasilkan tanaman dengan F1 yang memiliki sifat-sifat unggul seperti tanaman kentang yang tahan terhadap penyakit hawar daun, memiliki mutu olahan yang tinggi dan rasa yang enak, memiliki adaptasi yang luas, serta toleran terhadap serangan layu bakteri. Hal tersebut dapat menjadi faktor dalam meningkatnya hasil panen, meningkatkan kualitas kentang, serta mengurangi penggunaan fungisida, sehingga petani dapat mengurangi biaya produksi dan kontak dengan fungisida, mencegah lingkungan dari pencemaran bahan kimia yang berbahaya, serta dapat menginduksi resistensi patogen terhadap bahan aktif fungisida. Untuk tantangannya sendiri, persilangan antara tanaman kentang transgenik dengan tanaman kentang non-transgenik dapat menyebabkan ketidakstabilan sifat transgenik. Karena ketika tanaman transgenik disilangkan, gen ketahanan yang diperoleh dari tanaman transgenik dapat mengalami segregasi genetik. Segregasi genetik inilah yang menyebabkan gen ketahanan yang diperoleh dapat hilang atau berkurang. Hal ini dikarenakan gen ketahanan yang diperoleh dari tanaman transgenik tidak sepenuhnya terikat dengan gen yang terkait dengan sifat-sifat lainnya, sehingga kemungkinan F1 yang dihasilkan hanya sebagian yang memiliki sifat tahan atau tidak memiliki sifat tahan dan lebih rentan terhadap penyakit hawar daun. Selain itu, ketidakstabilan sifat transgenik dapat memicu interaksi gen yang tidak terduga karena adanya perubahan struktur gen selama kombinasi genetik yang dapat menyebabkan perubahan fungsi sifat transgenik seperti keracunan pada tanaman ataupun bahaya pada lingkungan. Persilangan tanaman transgenik juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cuaca, tanah, maupun serangga. Jika lingkungannya tidak sesuai dengan gen ketahanan pada tanaman kentang transgenik, maka tidak dapat berfungsi secara efektif, sehingga ketahanan yang diperoleh tidak maksimal. Untuk poin implikasi, terdapat 4 poin implikasi. Yang pertama, tanaman kentang transgenik Katah-din RBS V951 dapat digunakan sebagai sumber ketahanan terhadap penyakit hawar daun sehingga dapat dijadikan sebagai tetua tahan dalam program pemulihan. Yang kedua, keberadaan gen RB pada tanaman kentang transgenik Katah-din SP951 dapat meningkatkan ketahanan tanaman yang lebih tinggi terhadap penyakit hawar daun ketika diinokulasi oleh Phytophthora infestans dibandingkan dengan kentang yang tidak mengandung gen RB. Yang ketiga, ketahanan tanaman semakin menurun dengan bertambahnya umur fisiologis tanaman, yaitu pada saat fase periode berbunga selesai dan memasuki tahap awal pembentukan umbi. Yang keempat, persilangan dapat menyebabkan perpindahan gen dari tanaman transgenik ke tanaman non-transgenik melalui serbuk sari dan jarak tanam yang terlalu dekat, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas sifat transgenik. Dari studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa perakitan tanaman kentang transgenik yang tahan terhadap penyakit hawar daun Phytophthora infestans dilakukan melalui persilangan antara tanaman kentang transgenik varietas Katah-din RBS V951 sebagai tetua yang tahan terhadap penyakit hawar daun dengan tanaman kentang varietas granola yang rentan terhadap penyakit hawar daun. Persilangan tersebut
memiliki beberapa manfaat. Di antaranya dapat menghasilkan varietas baru dengan sifat-sifat yang unggul, dapat meningkatkan hasil panen, dapat meningkatkan kualitas umbi, dan yang terakhir dapat mengurangi penggunaan pestisida. Namun, di sisi lain ada juga tantangan yang harus dihadapi, yaitu ketidakstabilan sifat transgenik serta faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada saat proses persilangan. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang bioteknologi berdasarkan studi kasus ini yaitu dengan penggunaan teknologi stack gens, yang mana teknologi ini merupakan penggabungan atau pengombinasian lebih dari satu gen yang memiliki spektrum ketahanan yang luas pada masing-masing gen agar mendapatkan ketahanan yang lebih durable terhadap Phytophthora infestans. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhu pada tahun 2012 bahwa tanaman kentang stacked gens yang mengandung 2 atau 3 gen ketahanan terbukti mempunyai ketahanan yang bersifat durable dan lebih tahan dibandingkan dengan kentang yang hanya memiliki 1 gen ketahanan. Kentang stacked gens ini menunjukkan ketahanan sampai tanaman kentang memasuki masa panen serta tidak perlu melakukan penyemprotan pestisida. Selain itu, untuk pengembangan lanjutan di bidang bioteknologi dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan bioinformatika dalam perakitan varietas kentang yang tahan terhadap jamur Phytophthora infestans yang menyebabkan penyakit hemorrhoid. Bioinformatika merupakan ilmu yang berbasis multidisipliner yang menggabungkan pendekatan biologi molekuler dan teknik informatika untuk menganalisis dan mengelola informasi hayati. Dengan memanfaatkan bioinformatika, maka proses perakitan varietas ketika mengidentifikasi gen ketahanan, memetakan gen, serta mendesain varietas baru secara presisi dan dapat dilakukan lebih efisien. Selain itu, analisis bioinformatika juga memungkinkan pengembangan varietas dengan ketahanan yang lebih kuat dan tahan lama terhadap berbagai jenis penyakit hawa daun serta dapat bertahan di kondisi iklim yang berubah seperti kekeringan dan stres panas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.